Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Mula Warman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 2. Kami dari kelompok pemberantasan korupsi yang akan memenuhi salah satu tugas akhir untuk ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Aditri Pramono. Oke teman-teman, di sini saya akan membahas tentang definisi pemberantasan korupsi. Korupsi, apa itu korupsi? Mari kita bahas. Pemberantasan korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan menanggulangi korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyelidikan, penuntutan, serta pemeriksaan. Siapa yang harus melaksanakannya? Yaitu sidang pengadilan melalui peran badan hukum seperti KPK, serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hingga saat ini, dasar hukum yang baru diperbaharui dan sangat fundamental bagi KPK yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan saat menangkap korupsi. Upaya pemberantasan korupsi harus menjadi fokus penting sih. Kita semua harus sadar bahwa tikus-tikus koruptor seperti ini harus dimusnahkan. Mereka sangat-sangat menimbulkan kerugian pada negara dan masyarakat dengan jumlah yang tidak sedikit. Korupsi dapat menyebabkan keterpurukan ekonomi, inflasi, dan ketidakstabilan politik. Selain itu, korupsi juga dapat memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengakibatkan frustasi serta apatis terhadap pemerintah dan berdampak kontra produktif terhadap pembangunan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi harus didelok, tetapi meliputi pengawasan, pencegahan, dan edukasi korupsi bersama dengan kejaksaan dan pengadilan. Korupsi, siapa yang terlibat? Realita kinerja pemberantasan korupsi apa yang telah dilakukan KPK? Sepanjang tahun 2004 hingga 2023, KPK melaporkan terdapat 430 kasus korupsi yang pelakunya dari pihak swasta. Hal tersebut menyebabkan swasta menjadi kalangan yang paling banyak terseret tindak pidana korupsi dalam kurun waktu 2 dekade. Selanjutnya, KPK juga mencatat 371 kasus korupsi dengan pelaku dari kalangan eselon 1, 2, 3, dan 4 dari kalangan PNS. Selanjutnya, koruptor yang ditangkap KPK berasal dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dengan total 344 kasus, serta profesi wakil kota dan bupati atau wakilnya berada di urutan kelima dengan total 163 kasus tindakan pidana. Mengapa upaya pemberantasan korupsi harus menjadi fokus penting sih? Kita semua harus sadar bahwa tikus-tikus koruptor seperti ini harus dimusnahkan. Mereka sangat-sangat menimbulkan kerugian pada negara dan masyarakat dengan jumlah yang tidak sedikit. Korupsi dapat menyebabkan keterpurukan ekonomi, inflasi, dan ketidakstabilan politik. Selain itu, korupsi juga dapat memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan mengakibatkan frustasi serta apatis terhadap pemerintah dan berdampak kontra produktif terhadap pembangunan. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi dan politik, serta menjaga kejujuran dan keutuhan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemberantasan korupsi sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi dan politik, serta menjaga kejujuran dan keutuhan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Masuk pada ranah peningkatan kinerja lembaga anti korupsi melalui upaya pemberantasan korupsi. Jika kita lihat, pencegahan yang dapat dilakukan dari sisi sosiologis adalah kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin individu yang melakukan korupsi tidak lain adalah karena faktor diri mereka sendiri yang mempunyai sifat tamak, rakus, serta nafsu kekayaan dan kekuasaan. Kita semua dapat menghindari hal ini, dimulai dari hal kecil seperti jujur dan berbuat bertingkah laku dan berucap tanggung jawab. Kita masuk pada sisi kerja KPK sampai sekarang. Jika kita melihat dari sisi kinerja KPK sejauh ini, tentunya masih memiliki kekurangan yang menyebabkan korupsi di Indonesia masih sangat merajalela terjadi. Apa saja sih kekurangan tersebut? Yang pertama adalah batasan hukum, terkait lambatnya proses peradilan, birokrasi yang rumit, dan tidak efektifnya hukuman korupsi yang diberikan. Seperti contoh salah satunya yaitu Wisnu Wardana yang merupakan salah satu pelaku koruptor sebanyak 11,3 triliun rupiah terkait kasus ekspor ilegal minyak sawit mentah. Hanya dihukum 3 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah. Tentunya nggak logis bukan?
Yang kedua adalah anggaran dan staf yang terbatas. KPK kerap mengalami kendala terkait anggaran dan staf yang terbatas. Padahal pemberantasan korupsi membutuhkan dana yang tidak sedikit serta personil yang mumpuni dan kompeten. Padahal pemberantasan korupsi membutuhkan dana yang tidak sedikit serta personil yang mumpuni dan kompeten. Karena itu sulit bagi KPK untuk memproses semua kasus korupsi yang ada. Yang ketiga adalah adanya tekanan politik. KPK kerap mendapatkan tekanan politik dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan kasus korupsi tertentu seperti penyuapan kepada badan hukum yang memutuskan hukuman pada pelaku korupsi agar mendapatkan hukuman seringan mungkin. Tekanan politik ini tentunya dapat mempengaruhi kemampuan KPK dalam menyelesaikan kasus korupsi secara objektif dan mandiri. Dan yang terakhir adalah kurangnya dukungan masyarakat. KPK sering menghadapi kurangnya dukungan publik ketika menangani kasus korupsi. Sebagai masyarakat masih memandang korupsi sebagai hal yang wajar dan tidak terelakkan di dalam dunia politik dan bisnis di Indonesia. Kerap masyarakat takut untuk melaporkan tindakan korupsi seperti suap di sekitar lingkungan mereka. Kita semua dapat menghindari hal ini dimulai dari hal kecil seperti jujur dalam berbuat, ketika laku, dan berucap. Tanggung jawab akan tugas yang diberikan serta disiplin akan waktu. Peningkatan kinerja KPK. Yang pertama, peningkatan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan politik. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh publik tentang pengelolaan anggaran dan kebijakan politik. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses oleh publik tentang pengelolaan anggaran dan kebijakan publik, serta pelaporan keuangan yang terbuka dan akuntabel. Yang kedua ada penguatan akuntabilitas dan independensi lembaga negara terkait pemberantasan korupsi seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Bisa dilakukan melalui peningkatan kualitas dan integritas pegawai, serta penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi, misalnya melalui program whistleblower atau pelapor suap, pengaduan online, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penggunaan anggaran politik. Yang keempat, ada meningkatkan kerjasama antar lembaga. Keempat, meningkatkan kerjasama antar lembaga negara dalam pemberantasan korupsi, termasuk koordinasi dan pertukaran informasi yang efektif. Dalam praktiknya, kekuatan lembaga negara dalam memberantas korupsi dapat melalui berbagai cara, yaitu saling berkoordinasi dan bekerja sama, meningkatkan keterbukaan dan transparansi antar lembaga, mengadakan pelatihan, dan menyusun pedoman kerja yang jelas dan terstandarisasi. KPK sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk memerangi korupsi di Indonesia, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memproses kasus-kasus korupsi yang ditemukan dan menindak tegas para pelakunya, serta memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang untuk melakukan penegakan hukum. Pemberantasan korupsi tidak selalu berjalan dengan mulus, tentu banyak hambatan yang dilalui dan dihadapi oleh lembaga anti korupsi. Jika terdapat kasus-kasus korupsi yang tidak ditanggapi oleh KPK, bisa jadi hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya, kendala hukum, atau faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kinerja lembaga tersebut. Namun, sebagai lembaga yang didirikan untuk memerangi korupsi, KPK diharapkan akan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk mengungkap dan menginvestigasi semua kasus korupsi yang ditemukan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Nah, itulah beberapa materi terkait dengan definisi apa itu korupsi, apa itu pemberantasan korupsi, dan bagaimana kinerja KPK selama ini, dan juga beberapa upaya yang dapat ditindaklanjuti terkait dengan kinerja KPK. Kemudian kita akan menampilkan beberapa pendapat oleh beberapa narasumber atau teman-teman kami dari Fakultas Hukum, Fakultas Fisip, Fakultas Teknik, dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, baik, terima kasih ya. Perkenalkan, aku Azalani Ramadhani, biasa dipanggil Adi, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Bisnis Angkatan 2023.
politik ya pasti ada ya matkulnya tuh mungkin warga negara pasti ada. Langsung aja ya. Korupsi itu apa ya? Menurut tadi juga untuk memerangi korupsi itu kita bisa melakukan gerakan kedua pendidikan dan sosial. Dari ketiga itu pengawasan dan penegakan hukum. Baik, itu saja. Terima kasih ya untuk wawancara ini. Sama-sama, terima kasih juga. Sudah habis lagi. Halo, aku Aris dari Fakultas Hukum. Apa namanya? Prodi Hukum. S1 Prodi. Dari Prodi Hukum. Nah, sebenarnya itu selama seperti apa? Masuk Prodi Hukum dengan sensasi. Oke, awal-awal tuh sebenarnya kayak kaget ya. Ternyata hukum itu sangat banyak. Gak cuma gerakan pidana dan pidana. Karena kan paling umum gerakan pidana dan pidana ya. Gerakan
Dengan berkurangnya independensi KPK, dapat membuat pihak dapat mengambil nah, upaya untuk memerangi korupsi itu sendiri adalah kalau dari pemerintah adalah perlunya penguatan independensi KPK karena dengan berkurangnya independensi KPK ini dapat transaksi apa ini? dan berpikir dari Fakultas Ekonomi Bisnis ingin bertanya ke kamu sebagai narasumber mengenai korupsi. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, ini gimana Halo kamu Ad, gimana nih kabar kamu Ad hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, syukur kalau begitu. Sebelumnya perkenalkan Kak, aku dari Fakultas Ekonomi Bisnis, nama aku Yasmin. Ingin bertanya ke kamu Ad sebagai narasumber mengenai korupsi. Tapi sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, aku mau nanya dulu nih gimana kesan Kakak selama masuk ke perkuliahan di 2 semester ini? Selama masuk kuliah di 2 semester ini mungkin ada seru, ada ininya juga sih. Apa sih bahasanya kalau ini seru sama ya hektik sekali tapi sangat bikin pusing. Bikin pusing, tapi sejauh ini overall aman nggak? Aman nggak aman sih, harus aman. Aman, oke berarti masih bisa ke-handle lah ya. Gimana kegiatan kamu Ad? Apa sibuk atau gimana? Atau mengikuti organisasi juga? Nah, kalau belakangan ini sih paling karena memang udah di akhir-akhir ya, akhir-akhir semester 2 ini ya paling buat UAS ini aja sih, tugas-tugas kayak makalah dan lain sebagainya. Terus kalau di organisasi mungkin saya kan ikut hima, jadi mungkin ada beberapa proker juga yang harus dilaksanakan juga gitu. Kayak keren banget nih kakaknya sama perkuliahan tapi tetap ikut organisasi ya, keren banget. Oke, mungkin kita langsung masuk ke topik pembahasan aja kali ya Kak. Menurut kamu Ad nih, korupsi itu sendiri apa dan apa sih penyebab korupsi itu yang sekarang lagi merajalela di negara kita? Kalau korupsi kan seperti yang kita tahu segala sesuatu yang dimana para individu atau kelompok dalam suatu organisasi ini mereka tuh menyalahgunakan dari amanah yang diberikan gitu kepada untuk masyarakat khususnya itu. Dan kalau seandainya dibilang penyebabnya itu apa, penyebabnya itu salah satunya antara lainnya pasti karena dari diri mereka sendiri sih. Karena seperti yang kita tahu pemimpin-pemimpin kita nih mereka ya kalau bisa dibilang dengan sembunyi-sembunyi gitu, nggak bisa bertanggung jawab dengan kerjanya mereka sendiri. Oke, berarti menurut kamu Ad, sejauh ini pemimpin-pemimpin kita ini masih kurang lah ya dalam tanggung jawabnya dan juga masih ngambil kesempatan lah ya untuk menggunakan dana-dana yang tidak seharusnya. Oke, benar banget nih. Nah, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, menurut kamu Ad nih, apa upaya-upaya kita untuk memerangi korupsi yang sekarang ini sedang merajalela terjadi? Untuk menanganinya mungkin salah satunya kita harus membiasakan diri sih. Membiasakan diri ini dalam artian kalau seandainya ketika kita bergabung dalam suatu kelompok atau organisasi ya kita harus bisa menghandle diri kita lah, ibaratnya kayak gitu. Gimana caranya ketika orang memberikan amanah ke kita tuh kita bisa ngehandle gimana baiknya supaya bisa bermanfaat untuk orang lain, seperti itu. Oke, berarti dimulai dari diri kita sendiri dulu ya, baru kita memberi untuk orang lain gitu. Kita handle diri kita sendiri dulu, kontrol diri kita. Betul banget guys. Jadi itu ya guys pesannya, kalian harus bisa kontrol diri kalian dulu, baru kalian kontrol orang lain. Oke, terima kasih kamu atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Oke, bye-bye. Kesannya sejauh ini masih terlihat aman sih, tapi ini karena udah kita semester akhir juga jadi agak pusing
ngasih waktu kah kayak gitu. Terus kalau penyebabnya itu sih, penyebab dari korupsi itu sendiri mungkin kembali dari pribadi orang-orang itu, karena korupsi ini timbul karena adanya rasa iya maruk itu, nah nafsunya dia. Bakal dilebihin dari jam 10. Nah itu termasuk dari korupsi waktu juga guys. So ya pintar-pintar lah ngatur waktu biar nggak termasuk orang yang korupsi. Jadi korupsi itu nggak hanya berupa korupsi uang ataupun korupsi uang-uang negara, uang masyarakat, tapi waktu itu juga termasuk dengan tetapi juga waktu itu juga dapat dikaitkan dengan korupsi, apalagi kayak kita semasa kuliah ini ya Kak, kita dengan dosen masuk atau kita sendiri yang praktis itu juga termasuk korupsi. Jadi itu sih kayak pendapat dari kandidat. Terima kasih Kak sudah mau memberikan pendapatnya. Sama-sama. Bye. Baik, di samping saya sudah ada narasumber selanjutnya. Bisa perkenalan diri dan dari narasumber. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Azmi Afid. Bisa dipanggil Azmi, saya dari Universitas Gunawarman dan fakultas saya Fakultas Teknik Prodi Informatika. Baik, Gas, di informatika sendiri nih, gimana nih kuliahnya? Seru atau susah apa gimana? Di informatika sendiri sampai saat ini seru sih, lumayan lah, banyak hal-hal baru yang saya tahu. Coding-coding gitu ya? Coding-coding ya. Nah, di informatika nih ada pelajaran yang tentang korupsi gitu nggak? Atau gimana? Ada Di matkul apa itu? di mata kuliah PKN tentunya. PKN. Ya, Berarti Asmi tahu nih korupsi itu apa, definisinya dan upaya-upayanya gitu kan. tahu lumayan. Langsung ke pertanyaannya ya. Menurut Asmi sendiri apa definisi dari korupsi? Apa arti korupsi menurut kacamatanya Asmi? Menurut saya korupsi itu mengambil hak-hak orang lain. Contohnya aja kayak pemerintahan contohnya, yang sering kali kita lihat di berita-berita kayak pemakaian pajak kita sudah bayar pajak nih kan, ternyata disalahgunakan misalnya buat kepentingan pemerintahan tapi dilebih-lebihkan dan ternyata hasilnya nggak ada gitu. Berarti Kayak contoh kesimpulannya ya jadi ngambil hak orang lain sih. kan itu kan mengambil hak orang lain. Tapi kalau kita nggak bayar pajak nih termasuk korupsi nggak? Kalau kita nggak bayar pajak termasuk korupsi juga harusnya ya. Kayaknya sih, Kayaknya. kayaknya. Tapi kenapa saya bilang termasuk korupsi juga karena kita nggak bayar pajak tapi kita ngerasakan fasilitas yang dikasih negara. Jadi kita nggak ngasih Menunaikan apa-apa. kewajiban. Ya kita nggak menunaikan kewajiban tapi kita dapat Haknya. haknya ya. Bagus banget jawabannya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya nih, menurut Asmi bagaimana upaya kita untuk memberantas korupsi? Mungkin menurut kacamata anak-anak teknik informatika gitu. Kalau menurut saya cara memberantas korupsi dari kecil sih harus dibudidayakan yang namanya budaya malu. Jadi kita dikasih tunjuk tuh korupsi tuh kayak gini. Soalnya
waktu kecil itu kita cuman tahu secara teori aja, nggak tahu prakteknya kalau korupsi itu seperti ini yang salah. Dan dari hal-hal kecil saja itu menurut saya jika dilakukan dari sejak kecil bakalan tertanam di diri anak-anak itu yang masih kecil kan, SD contohnya, mereka akan tertanam bahwa korupsi ini salah dan sifatnya memalukan dan merugikan negara misalnya. Berarti harus dimulai dari sejak kecil ya, Sejak kecil, tentang iya. korupsi. Oke, terima kasih Asfi udah mau diwawancarain. Oke. Sukses terus kuliahnya. Oke, makasih Mas. Dadah. Dadah. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan kata atau penulisan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan menjadikan wawasan baru bagi kita semua. Generasi muda siap melawan korupsi.